Musim depan UEFA siapkan hadiah sebesar 2,1 miliar pounds di Liga Champions. Badan Sepak Bola Eropa yakni UEFA sudah mengonfirmasi akan memberikan tambahan uang hadiah sebesar 400 juta pound sterling untuk ajang Liga Champions di musim depan. Dana ini bakal bermanfaat bagi tim yang bermain di sana. Andai nantinya ada tim yang lolos ke fase grup, UEFA akan memainkan hadiah uang di angka 400 juta pounds atau total mencapai 21 miliar pound sterling. Angka ini naik dari musim lalu yang berkisar di angka 1,8 miliar pound sterling. Jurgen Klopp tolak tawaran wacana kartu biru. Isu penggunaan kartu biru dikomentari negatif oleh Jurgen Klopp. Manajer Liverpool itu menilai kartu biru bukanlah ide yang fantastis. Dia menentang hal tersebut dan menyerang balik IFAB yang disebut tidak kompeten. Pendapat Jurgen Klopp sejalan dengan pendapat para pelatih yang lain yang menunjukkan penolakan pada hari Jumat kemarin. Manajer Chelsea yakni Mauricio Pochettino meyakini aturan itu akan menimbulkan lebih banyak perdebatan dan memperumit masalah bagi wasit, pemain, dan juga penonton. Klarifikasi FIFA, bantah telah setuju soal penggunaan kartu biru. Federasi Sepak Bola FIFA membantah bahwa pihaknya telah setuju untuk melakukan percobaan aturan kartu. Federasi Sepak Bola FIFA membantah bahwa pihaknya telah setuju untuk melakukan percobaan kartu biru dalam sejumlah ajang besar pada musim depan. Lewat akun media sosial Twitter, FIFA menyatakan bakal melakukan diskusi dengan para pihak terkait di bulan Maret 2024 nanti. Jalan terjal ditemui Martin Paes untuk bela timnas Indonesia. Jalan Martin Paes untuk bisa membela timnas Indonesia berhadapan dengan tembok besar. Dalam artikel 9 ayat 2 peraturan dari FIFA soal pergantian asosiasi, seorang pesepak bola bisa berganti tim nasional jika berusia di bawah 21 tahun saat terakhir kali membela negara pertamanya baik di level junior maupun di senior dalam pertandingan resmi. PSSI tahu ada masalah ini setelah menjalani proses perpindahan asosiasi untuk Martin Paes, dan Exco PSSI yakni Arya Sinulinga masih mau mengusahakan mencari jalan tengah terkait masalah tersebut. Barcelona kena sanksi 388 miliar rupiah gara-gara pajak. Barcelona kembali tersandung masalah. Kali ini Los Angeles harus membayar denda sebesar 23 juta euro atau setara dengan 388 miliar rupiah terkait pajak yang tidak dibayarkan. Hukuman diberikan untuk pajak penghasilan pribadi yang diperoleh dari remunerasi agen pemain antara tahun 2012 hingga tahun 2015. Barcelona memiliki waktu hingga 30 hari untuk mengajukan banding ke Mahkamah Agung untuk mencoba membenarkan perbedaan persepsi pajak antara klub dan juga badan pajak. Masih nyaman Kai Havertz bantah bakal pergi dari Arsenal. Gelandang serang Arsenal Kai Havertz buka suara terkait kabar ia akan meninggalkan Arsenal. Ia menegaskan kabar itu tidak benar karena ia masih betah bertahan di London Utara. Kepada Sky Sport, Havertz tidak membantah bahwa ia telah menjalani periode sulit di Arsenal, namun ia menyebut bahwa situasinya sudah membaik sehingga ia kini sudah lebih nyaman bermain di Arsenal. Gareth Southgate dukung kepindahan Jordan Henderson ke Ajax Amsterdam. Pelatih timnas Inggris yakni Gareth Southgate memberikan dukungan bagi Jordan Henderson yang meninggalkan Atletico demi bermain ke Ajax Amsterdam. Kini manajer Inggris tersebut mengakui bahwa lebih mudah untuk mengikuti perkembangan seorang pemain ketika mereka berada di kompetisi Eropa menjelang Euro 2024 di musim panas. Manchester United siapkan kontrak baru untuk Kobbie Mainoo. Fabrizio Romano melaporkan bahwa manajemen Manchester United sudah puas dengan kinerja dari Mainoo. Mereka berencana untuk bisa memberikan kontrak baru untuk sang gelandang dalam waktu yang dekat ini. Salah satu yang ditawarkan Manchester United untuk Mainoo jika ia mau bertahan di Old Trafford adalah kenaikan gaji. Romano tidak membeberkan berapa kenaikan gaji dari sang pemain, namun diperkirakan ada kenaikan gaji yang cukup signifikan untuk sang pemuda tersebut. Tidak
tidak tergiur, Mohamed Salah buka peluang bertahan lebih lama di Liverpool. Bintang Liverpool yakni Mohamed Salah dikabarkan membuka peluang untuk bertahan lebih lama di Anfield Stadium. Dikabarkan oleh Football Insider, laporan itu juga mengklaim bahwa Mo Salah tak terpengaruh oleh kepergian dari Jurgen Klopp dari Anfield Stadium di akhir musim nanti. Laporan itu juga mengklaim bahwa Mo Salah merasa dirinya masih punya energi untuk terus bermain di level tertinggi Liga Inggris, dan jika saja ia tak mencapai kata sepakat dengan Liverpool untuk kontrak barunya, maka Salah akan tetap bertahan di Anfield Stadium sampai masa kerjanya di klub Merseyside itu berakhir di tahun 2025. Presiden La Liga sebut Kylian Mbappe semakin dekat ke Real Madrid. Presiden La Liga yakni Javier Tebas membeberkan informasi terbaru terkait saga transfer dari Kylian Mbappe. Ia menilai sang gelandang sudah semakin dekat bergabung dengan Real Madrid. Menurut Tebas, kans Real Madrid untuk mendatangkan Mbappe semakin meningkat seiring berakhirnya musim 2023-2024. Ia meyakini bahwa keengganan Mbappe menekan kontrak di PSG membuat kans Real Madrid memboyongnya kian semakin besar. AC Milan kejar lagi Jakub Kiwior di musim panas. AC Milan belum menyerah untuk bisa mendatangkan Jakub Kiwior. Rossoneri dikabarkan akan mencoba untuk bisa mendatangkan bek Arsenal itu di musim panas nanti. Dilansir dari Evening Standard, mereka saat ini tetap menjalin komunikasi dengan sang pemain. Mereka akan mencoba untuk bisa meyakinkan sang bek untuk pindah ke San Siro. Arsenal sendiri dilaporkan tidak keberatan menjual Kiwior, namun mereka sudah menetapkan harga jual dari sang pemain. Klub manapun yang berminat kepada Kiwior harus setor sekitar 21 juta pound sterling kepada Arsenal agar sang bek boleh pergi. Kandidat pengganti Pioli di AC Milan bertambah satu lagi. Antonio Conte disebut sebagai kandidat paling kuat sebagai pengganti Stefano Pioli. Namun hal itu tak menghalangi munculnya kandidat baru pengganti dari Stefano Pioli. Sekarang manajemen AC Milan disebut membidik nama baru. Rossoneri diklaim mengincar mantan pelatih dari Sevilla dan Real Madrid yakni Julian Lopetegui. Dilansir dari Relevo, Lopetegui sendiri terakhir kali membesut Wolverhampton, tetapi ia pergi karena masalah finansial yang dialami oleh klub tersebut. Laporan itu juga menyebut bahwa AC Milan mempertimbangkan nama Lopetegui karena ia dinilai bisa menanamkan mental pemenang pada pemain muda. Selain itu, ia juga disebut bisa memoles pemain muda. Jalan Juventus untuk datangkan Partey dari Arsenal sudah terbuka. Jalan Juventus untuk bisa memboyong Thomas Partey terbuka karena Arsenal kini telah menetapkan harga jual dari sang gelandang. Arsenal sudah menetapkan harga jual dari Partey yang dikabarkan bisa diangkut di kisaran 15 juta euro saja. VIS juga menyebut bahwa Juventus menjadikan Partey sebagai salah satu target utama transfernya di musim panas nanti. Liverpool incar youngster dari Sunderland. Raksasa Liga Inggris Liverpool dikabarkan mengincar youngster klub Sunderland yakni Chris Rigg, yang diberi kesempatan debut profesionalnya di umur 15 tahun oleh Tony Mowbray pada Januari 2023 yang lalu, dan sejauh ini ia sudah bermain 11 kali di skuad utama dari Sunderland. Penampilan Chris Rigg bersama Sunderland ini langsung menarik perhatian beberapa klub Eropa, salah satunya adalah Liverpool. Diklaim oleh Sunderland Echo, mereka mengklaim bahwa Liverpool sekarang ini berencana untuk menjadikan Rigg sebagai amunisinya di lini tengah di musim depan. Liverpool ramekan perburuan Martin Zubimendi. Daftar peminat Martin Zubimendi di musim panas nanti kian bertambah banyak. Terbaru, Liverpool memutuskan untuk mengejar tanda tangan pemain Real Sociedad tersebut. Football Transfer melaporkan Liverpool memproyeksikan Zubimendi sebagai pilar di lini tengah mereka yang baru. Diketahui itu saja dirasa tidak cukup untuk bisa mengcover posisi gelandang bertahan. Jadi Liverpool memutuskan untuk bisa mendatangkan gelandang bertahan yang baru, dan Zubimendi dirasa cocok untuk kebutuhan mereka tersebut. Liverpool diklaim sudah hubungi Xabi Alonso. Raksasa Liga Inggris Liverpool dikabarkan sudah menghubungi bos Bayer Leverkusen yakni Xabi Alonso untuk membahas potensinya menjadi pengganti dari Jurgen Klopp di Anfield Stadium. Foot Mercato juga melaporkan bahwa Liverpool sudah menghubungi pihak Alonso untuk bisa pindah ke Anfield. Jika ternyata pembicaraan berjalan mulus, maka The Reds akan segera membuka negosiasi dengan pihak Bayer Leverkusen.
Bek muda Juventus masuk radar Manchester United. Spekulasi siapa bek baru yang akan didatangkan Manchester United di musim panas nanti memasuki babak baru. Setan Merah dilaporkan kini berminat untuk bisa membajak bek muda Juventus yakni Dan Huijsen. Tuttosport melaporkan bahwa Manchester United siap membayar mahal untuk jasa sang bek tersebut. Mereka telah menganggarkan dana sekitar 30 juta euro untuk bisa memboyongnya ke Inggris. Sergio Guirassy bisa ditebus murah di musim panas. Fabrizio Romano melaporkan bahwa Manchester United berpotensi besar mendapatkan Guirassy karena sang striker bisa ditebus dengan harga yang murah di musim panas mendatang. Manchester United bisa mendatangkan sang striker dengan harga yang murah. Awalnya beredar kabar bahwa klausul rilis Guirassy mencapai 40 juta euro, namun ternyata klausul itu akan aktif lagi di musim panas. Jadi Manchester United bisa mendatangkan Guirassy dengan bayaran sekitar 15 juta pound sterling saja. James Rodriguez merapat ke Besiktas. Besiktas mencapai kesepakatan awal dengan James Rodriguez dan juga Renato Sanches yang berusia 32 tahun. Dan kini Dewan Dirasi dan juga staf medis telah menjalani pemeriksaan medis untuk keduanya secara detail. Jika keputusan sudah diambil, Renato Sanches akan dikontrak hingga akhir musim dan James akan dikontrak selama 1,5 tahun. Frenkie de Jong buka kans pindah ke Manchester United. Asa Manchester United untuk bisa mendatangkan Frenkie de Jong dari Barcelona nampaknya bisa menjadi kenyataan di musim panas. Sang gelandang dilaporkan membuka diri untuk pindah ke Old Trafford. Menurut laporan tersebut, de Jong memutuskan untuk pergi karena ia merasa situasi di Barcelona tidak menentu. Di musim depan diketahui Barcelona akan berganti pelatih dan Barca juga mengalami masalah finansial yang cukup pelik. Menurut laporan tersebut, de Jong kini sudah membuka kesempatan untuk bergabung dengan Manchester United. Ia tertarik dengan proyek yang sedang dibangun Setan Merah belakangan ini. Apalagi ia akan bekerja dengan Erik ten Hag yang notabene mantan pelatih dari Ajax. Juventus ditawarkan boyong Toni Kroos dari Real Madrid. Gelandang Real Madrid yakni Toni Kroos dikabarkan melirik kemungkinan hijrah ke Juventus pada musim panas mendatang. Kabarnya akan dari sang pemain mulai membuka jalan ke arah sana. Media Italia yakni Gazzetta dello Sport mengabarkan akan gelandang asal Jerman itu telah menghubungi pihak dari si Nyonya tua. Dan Juventus kabarnya bisa mendapatkannya secara gratis saat kontraknya berakhir di tanggal 30 Juni mendatang. Gelandang berusia 34 tahun itu memasuki 5 bulan terakhir kontraknya di Real Madrid.